Assalamualaikum anak-anak hebat semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat semua ya? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Anak-anak hebat semua, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Ayo, untuk memahami, mari kita pelajari. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar pegunungan. Pegunungan merupakan suatu area geografis berupa rentetan dari beberapa gunung-gunung atau bukit yang terkait secara geologis yang membentuk suatu deret atau bentangan. Pegunungan merupakan daerah dataran tinggi. Jenis tumbuhan yang terdapat di pegunungan adalah tanaman teh dan kopi. Jenis pekerjaan yang cocok adalah petani, peternak, pedagang, pemetik kopi, dan pemetik teh. Nah, anak-anak, perhatikan gambar kedua. Ini adalah gambar dataran rendah. Dataran rendah merupakan suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Jenis tumbuhan yang terdapat di dataran rendah adalah beras, kelapa, jagung, sawi, kangkung, pisang, jeruk, mangga, sawo, bunga anggrek, bunga mawar, bunga lili, leci, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Jadi, jenis tumbuhannya lebih banyak ya. Kemudian, jenis pekerjaan yang cocok adalah pertanian, peternakan, perikanan, perkantoran, industri, perdagangan, perkebunan, dan lain-lain. Kemudian, gambar ketiga. Ini adalah gambar pantai. Pantai merupakan sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Jenis tumbuhan yang terdapat di pantai adalah bakau, pandan pantai, ketapang, kelapa, dan cemara laut. Nah, untuk jenis pekerjaan yang cocok adalah nelayan, pembudidaya ikan, petani rumput laut, dan petani garam. Nah, anak-anak, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan juga akan merugikan kita semua. Nah, mengapa sih kita harus menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam? Ya, pertama, perhatikan agar tidak terjadi bencana seperti banjir dan tanah longsor, agar flora dan fauna tidak punah, supaya tidak terjadi pencemaran udara, air, dan tanah, supaya tidak ada krisis air dan krisis pangan, supaya anak cucu kita dapat merasakan udara segar. Yang keenam, agar barang tambang seperti minyak bumi tidak habis. Nah, perhatikan anak-anak semua, ini adalah proses pembuatan teh. Nah, proses pembuatan teh itu dimulai dari pertama perkebunan teh. Setelah itu panen, nah memetik daun teh. Setelah daun teh dipetik, nah daun teh dijemur atau melayukan daun teh. Setelah itu menggiling daun teh yang sudah kering. Kemudian tahap terakhir itu adalah pengemasan teh. Ya, jadi ini adalah proses pembuatan teh.
Anak-anak hebat semua, perhatikan bacaan ini. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana, ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi, si udang kecil, Kura, si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bango cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama-sama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bango Putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Kupi, Kura, Bango cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali, hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan. Manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermain itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi menatap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya, ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Kupi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, "Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit." Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempat bermain. Semoga suatu saat nanti ia bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa. Semoga kelak manusia bisa bertindak
lebih bijaksana. Semoga. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang Kupi yang kehilangan sahabat-sahabat kecilnya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan berikut. Pertama, siapa yang tinggal di hutan bakau? Ya, Kupi dan ayahnya. Kedua, apa yang biasa dilakukan Kupi dan ayahnya? Ya, mereka malam itu di pesisir pantai, Kupi berjalan pelan di gundukan pasir. Ketiga, mengapa Kupi sedih dan marah? Kupi sedih dan marah karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman kecilnya lagi, karena manusia merusak hutan bakau. Nah, anak-anak hebat, betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan, penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satunya adalah tanaman bakau. Anak-anak semua, perhatikan fakta tentang tanaman bakau. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Kemudian yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. 5. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut, seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasir. Nah, anak-anak semua, perhatikan. Ini Ibu ada 2 contoh sumber daya alam dan bagaimana cara menjaganya. Pertama, hewan. Bagaimana cara menjaganya? Ya, melindungi hewan langka, tidak berburu hewan sembarangan, mencari alternatif pemanfaatan hewan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis. Nah, untuk tumbuhan, bagaimana menjaganya? Ya, pertama, tidak menebang pohon sembarangan, melakukan tebang pilih, penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan atau reboisasi. Yang terakhir, pemeliharaan tanaman dengan benar. Ya, jadi pembelajaran untuk hari ini sampai di sini dulu. Semoga informasi yang Ibu berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.